Prinsip-prinsip dasar politik Islam. Hakikat dari metode Islam dalam konteks ini adalah bahwa politik Islam tidak dapat didasarkan hanya pada fakta belaka. Karena fakta-fakta yang sudah menjadi fenomena di dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan atau perilaku manusia yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan terus hidup. Dengan demikian, fakta-fakta ini bisa jadi memiliki makna hanya jika ditempatkan pada keseluruhan yang signifikan yang secara teoritis dapat memberikan konteks yang diinformasikan. Maka rekam jejak fakta-fakta ini tidak dapat memberikan pengertian secara komprehensif bila tidak dikaitkan dengan fakta-fakta lain dalam uraian deskriptif yang menyeluruh. Oleh karenanya, semua fakta yang berkaitan dengan manusia adalah relatif, karena tindakan manusia wujud sebagai manifestasi dari keinginan-keinginan yang dibentuk oleh keyakinan-keyakinan dan tujuan-tujuan mereka. Suatu fakta yang tidak dapat menggambarkan tentang dirinya, tidak dapat memberikan arti sesuai dengan formula dan persamaan matematik. Analisis orang yang memberikan makna terhadap fakta tersebutlah yang menentukan bagaimana analisis tersebut dapat disesuaikan dengan konsep-konsep dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki. Dan sejauh mana konsep-konsep dan keyakinan-keyakinan tersebut harus dimodifikasi agar sesuai dengannya. Oleh karena itu, perlunya acuan interpretatif untuk menekankan secara esensial terhadap pentingnya nilai-nilai. Mitos sains politik bebas nilai ternyata telah dibuktikan salah oleh beberapa sarjana, seperti Thomas Kuhn, Sayyid Nasr, Naquib al-Atta, dan oleh salah seorang ketua Asosiasi Ilmu Politik Amerika terdahulu. Membuat pretens kepura-puraan seperti itu merefleksikan angan-angan diri. Oleh karena itu, ilmu politik yang bebas nilai adalah suatu mitos, karena nilailah yang memberikan acuan yang membentuk seleksi data-data untuk analisis dan interpretasi. Jika ilmu pengetahuan ditentukan dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang positif, maka nilai-nilai yang ada itu harus ditakar berdasarkan ajaran yang benar sebagai dasar acuan. Oleh karena itu, menurut Abdul Rashid Moten ilmu politik barat bukanlah bebas nilai sebenarnya. Alih-alih mempertahankan sikap netralitas nilai, kebanyakan ilmuwan politik barat menegaskan keunggulan demokrasi liberal dengan perhatian utamanya pada maksimalisasi keuntungan. Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan tidaklah netral, tetapi bercampur aduk dengan karakter dan kepribadian peradaban barat. Atas dasar ini, jelaslah bahwa semua perilaku politik dibimbing oleh nilai-nilai atau pertimbangan-pertimbangan normatif dan semua praktisi ilmu politik mempunyai perangkat sistem atau konsepsi mengenai tujuan-tujuan penting manusia. Oleh karenanya, nilai-nilai atau pertimbangan-pertimbangan normatif tidak dapat dilepaskan dari analisis. Berbicara tentang pemikiran politik Islam di abad klasik dan pertengahan, abad klasik merentang dari tahun 650–1250 Masehi dan abad pertengahan tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Berarti bicara soal teori dan konsep tentang politik Islam yang digagas oleh para ulama dan pemikir Islam, antaranya Ibnu Abi Rabi petik terbalik, Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lain-lainnya. Berdasarkan kajian mendalam terhadap pemikiran-pemikiran mereka tentang politik kenegaraan, terdapat beberapa prinsip dasar, Al-Mabda al-Asasi,
bagi tegaknya sebuah negara atau pemerintahan dalam Islam. 18 berikut ini disampaikan beberapa prinsip tersebut. 1. Amanah. Al-Mabda al-Amanah. Amanah, amanat atau trust, berasal dari bahasa Arab, artinya adalah adanya kepercayaan yang diberikan atau dititipkan. Baik berupa materi, fisik, yang dapat dilihat atau non-fisik kepada seseorang disertai dengan rasa aman sepanjang materi tersebut berada dengannya. Oleh karena amanah merupakan titipan yang harus dijaga dengan baik, maka titipan tersebut harus diserahkan kembali dengan utuh kepada orang yang menitipkannya. Sehingga setelah mengembalikan titipan tersebut, orang yang bersangkutan disebut orang yang dipercaya, al-amin. Dengan demikian, amanah adalah sikap seseorang yang dapat dipercaya karena ada kejujuran dan tanggung jawab. Lawan kata amanah adalah khianat, yaitu sikap seseorang yang tidak dapat dipercaya karena tidak memiliki sikap jujur dan tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat amanah di kalangan masyarakatnya. Makanya diberi gelar Al-Amin. Sikap amanah merupakan perintah ajaran Islam. Di dalam surat Al-Nisa, ayat 58 ditegaskan yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, jabatan atau pangkat pada saatnya akan dikembalikan kepada yang memberikan jabatan jika masa jabatannya sudah habis. Amanah, trust, dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus menjadi dasar dalam berbagai aktivitas dan kebijakan. Terutama ketika menyangkut hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah, rakyat, pejabat, lembaga tinggi negara, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan. Hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Badan Perundang-undangan adalah merupakan amanah yang harus direalisasikan, dilaksanakan oleh pemerintah dalam setiap tingkatannya. Dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Oleh karena itu, para pengemban amanah, pemerintah, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Baik di hadapan rakyat atau di hadapan Allah di akhirat kelak. Dengan demikian, amanah sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bukan saja dilaksanakan dalam konteks kehidupan perpolitikan saja, tetapi juga dilaksanakan dalam konteks kehidupan keseharian, sehingga amanah dapat mewarnai tata pergaulan dalam bermasyarakat dan bernegara. Demikianlah pengantar sistem politik Islam yang merujuk pada zaman pertama Islam didakwahkan Nabi Muhammad dengan cara yang Allah Ta'ala tunjukkan ke hadapan manusia, yang semata-mata bertujuan mengajak manusia menyembah Allah semata. Karena hidup di dunia ini bagi Muslim adalah sebuah persinggahan sementara saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira.